Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tur dan Jara. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di pagi hari ini setelah kita dari Gunung Haruman, setelah bertabarukan ziarah, sekarang kita akan menuju ke salah satu waliullah yang ada di Pantai Pangandaran. Jadi ini tempat parkir para wisata religi ziarah Gunung Haruman ya, seperti ini nih di pagi hari ya. Setelah selesai saya bersama rombongan tabarukan ziarah di Syekh Ja'far Shadiq, dan kini akan melanjutkan kembali perjalanan untuk menuju ke salah satu waliullah yang ada di Pantai Pangandaran. Siapakah beliau? Nanti kita akan cari tahu informasinya di sana. Nah, sekarang sudah ada panggilan para jamaah untuk menaiki bus. Oh, ini ada tukang apa ini? Dokter sosis spesialis penyakit lapar. Lucu ini. Jadwal praktek jam 8 sampai dengan sekuatnya. Buka setiap hari. Hari kiamat buka setengah hari. Tuh kan, sampai hari kiamat tuh dia. Tiada kata yang indah selain Mang, beli 10 tusuk. Gak ada yang indah, iya. Gak ada yang indah kecuali dia mah nih, Mang, beli 10 tusuk. Anjay, meledak well. Mantep tuh. Oke, sekarang kita mau ke Pantai Pangandaran. Seperti apa di sana nanti kita akan cari tahu ya. Masuknya itu berapa, parkirnya itu berapa ya, karena itu tempat wisata ya yang sudah terkenal di mancanegara. Oke, sekarang kita berangkat. Berang-berang makan berkat, berangkat. Cek. Cek lo. Sebelum berangkat kita cek dulu ya, penumpangnya atau jamaahnya. Udah ada semua belum? Orang tengah atas, orang depan. Beres ya. Beres. Siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana haja wa makuna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamun qalibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah perjalanan dari Gunung Haruman ya, karena dari Gunung Haruman itu ke Pangandaran memerlukan waktu yang cukup lama, itu sekitar 5 jam sampai 6 jam. Jadi kita berhenti sejenak di rest area rumah makan mie dan bakso SR ya, SR Raja Polah. Seperti ini situasinya di rumah makan Raja Polah rest area yang berada di daerah Tasik, Jalan Raya Raja Polah ya. Seperti ini nih. Jadi sangat luas sekali untuk beristirahat, cocok ya untuk bus-bus nih, para bus-bus wisata untuk beristirahat di rest area seperti ini nih. Ya. Ini kebetulan kosong ya pengunjung nih. Tuh, hanya ada 2 bis, dan di sini masjidnya pun ada ya di samping, masjid, toilet gitu. Kopi, warung kopi pun ada di sini. Ini yang terutama ini mie dan bakso ya di sini. Ini warung-warungnya seperti ini ya. Tuh. Nasi goreng. Ya, setelah tadi kami cukup beristirahat, Ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan ya.
Kita lanjut kembali. Ya, kembali lanjut. Lanjut kembali perjalanan. Sebentar lagi kita akan sampai ke pintu gerbangnya seperti ini, Pantai Pangandaran. Biasanya kita nih langsung bayar tiket dulu di pintu gerbang ini nih. Berapakah untuk masuk ke pintu gerbang seperti ini nih? Untuk ke Pantai Pangandaran, bus besar seperti ini. Nah, turunkan. Yuk. Nah, kita turun, kita tahu berapakah harga. Kalau kami bersama rombongan itu bukan wisata ya, tapi untuk berziarah di cagar alam Pantai Pangandaran. Kan, harga tiket 5. Pak Ustadz lagi transaksi tiket tuh ya, seperti itu. Parkir berapa? 25. 75.000. Oke, udah nih. Tuh, jadi kita tuh masuk tadi satu bus ini 1 juta rupiah dan parkirnya itu 75.000 rupiah seperti ini ya. Oke, lanjut Bang Aja. Udah bayarkan karcis, tenang. Pokoknya mah tinggal ngebak bae pokoknya mah. Naik perahu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam. Baik, para jamaah semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 12.42 menit. Berarti sholat dulunya. Sholat dulu, setelah sholat baru makan. Setelah makan udah kenyang, terserah mau tidur. Mau tiduran. Nah, ini dia Pangandaran. Sunset. Tiara parkir di bawah jalan sepanjang pantai, tapi itu banyak ini. Tuh, terus tuh ini tuh ya, nih seperti ini ya. Ada hotel Parahyangan. Kita udah punya hotel Glatik Pemijahan. Ini penginapannya nih. Tuh, nih hotel. Ini penginapannya. Tuh, belah kiri. Tuh, belah kiri. Belah kiri itu ya penginapannya. Grand Tirta Hotel. Nah, eta penginapan mana ibu, 1 kamar itu 400.000 berdua. Banyak dewek. Bayar dewek. Berarti satu orang itu 200.000 1 kamar untuk 2 orang. 2 orang doang. Ya iya, suami istri. Oh, Iya. Kalau di Pamijahan kan beda. gratis. Ya iya, jadi kita enak. Turis. Nggak berdua banyakan. Nah, ini hotel Malabar. Malabar tuh kayak gitu tuh. Oh, banyak tuh jenis hotelnya ya. Hotel Malabar itu ada bayar dengan tebu. Tuh belah kiri hotel semua. OC-nya That's Hotel Uni. Tuh. Tuh banyak ya pada nginep di sini nih. Kayaknya itu. Hawaii itu belah kiri. Hawaii. Oh, Hawaii. Hawaii. Tuh belah kanan ya, tuh nih belah kanan tuh pantainya tuh. Luar biasa. Oh, Tuh hotel dari kayak begini ya pengenalannya. iya. Ntar kita mendepan aja hotelnya, jangan yang ini kecil itu mah. Gak cocok buat kita yang rombongan. Kita cari yang ini agak gedean. Niat ya kalau di sini. Nih Bu, kalau makan di sini ini nasi nggak dihitung Bu. Panjang Pantai Pangandaran rame ya kayak gini nih.
Jadi ini berhubung sudah waktu Zohor, jadi kita memutuskan untuk melaksanakan sholat Zohor dulu ya. Baru setelah itu kita nyebrang. Oke, berhubung ini sudah pada kumpul ya, ini kita udah siap-siap mau nyebrang, tapi kita pakai pelampung dulu seperti ini tuh untuk keamanan ya, untuk keamanan seperti ini karena kita untuk menyeberang ke sana tuh ya, untuk bertabarukan ziarah di salah satu waliullah yaitu Pangeran Jaga Lautan Syekh Muhammad yang berada di pantai Pangandaran. Oke, nanti siapakah beliau? Nanti kita cari informasinya di sana ya, oke. Oke, tadi itu sebesar Rp20.000 kita ya untuk menyeberang pulau untuk menuju ke makam Syekh Muhammad. Ini seperti ini ya, satu perahu tuh isinya 10 orang. Jadi kalau satu bus itu isi 60 harus 6 perahu seperti ini. Eker ah. Hah? Oh iya ya. Oke, kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan perahunya kan? Ini kan? Loh, boleh kan? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti seperti apa kita di sana gitu ya. Pada ngebak air asin Pangandaran luar biasa. Offset. Oke, kita jalan. Goyang ya. Wow, luar biasa. Pulang-pulang. Pulang-pulang. Oh, iya. Waduh, bak dimatiin mesinnya. Oh, gitu. Ya, Mang. Kalau dobak dimatiin. Oh, kita ke tengah tuh. Tuh, udah jauh dari pikiran ya tuh. Dari Bogor, Kang, ya, dekat. Woi, Buba, biasa aja nggak usah tegang. Ada yang tegang banget tuh. Tuh, hei, perhatian tuh. Ulah ocon cenah. Asin. Berarti nggak cocok ini buat ngopi. Masih belum cocok, air Pangandaran juga ini buat ngopi. Namanya pulau apa ini, Kang? Cagar Alam. Oh, Cagar Alam. Ini. Oh. Iya. Cagar Alam, dalamnya gua-gua alam. Kebun binatang. Berarti di sini ada uak kita dong. Oh, itu ya. Kapal yang dibom itu tuh ya. Itu kapalnya dari mana, Kang, dibom gitu? Oh, kapal luar negeri. Oh, ini iya sempat dengar saya. Oh, ini kapalnya. Oh, iya mau Bu Susi. Oh, ini ya. Tuh seperti itu ya. Tuh. Kapalnya tuh yang dibom. Kapal ilegal. Bukan ilegal, kapal yang nyebrang. Kalau kita nyorog. Bukan kawasannya. Iya, maling. Bangkai kapal seperti ini ya yang ditembak itu. Yang ditembak oleh siapa, Pak RW? 45. Hah? Susi ya? Tuh bangkai kapal nih, tuh. Tuh ya, tuh nih. Bangkai kapal seperti ini ya nih.
Kapal yang waktu itu tuh dibom itu. Iya, kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia seperti ini ya. Cetek no sedengkul no. Nah, kita sudah sampai di cagar alam nih, alhamdulillah alamin. Cetek tuh sini juga. Cetek paling 3 meter. Ayo dai. Cepat ayo. Pere. Udah loncat aja cetek. Paling 3 meter. Lalu Mas, ke depan lu Mas, ambil liatnya. Ya. Alhamdulillah alamin. Kita udah sampai. Siapa lagi? Tuh. Pak Haji. Nih jadi kita ini 20.000 itu sudah tuh. Sudah berikut tiket masuk cagar alam. Mas apa Kang? Akang. Kang Mas jadinya. Ayo. Nih, air. Kan jemput lagi nih. Ya. Iya bule ya oke. Jadi kita tadi naik perahu bule, ntar pulangnya juga naik perahu bule. Jadi orang bule nih tadi kita ya 20.000 itu kita udah termasuk masuk tiket ke cagar alam seperti ini ya. Nih ya kita udah masuk. Ini perahu nasi kabeh. Perahu bule. Tuh seperti ini tuh. Apa itu? Merapat. Informasi biar tidak miskomunikasi. Oke. Tapi kalau Informasi wisata seperti itu ya tuh. Muhammad kita langsung di sini. Saya Muhammad. Setelah dari si Ahmad si Muhammad, kalau mau masuk gua, kita persilakan kita pandu ke dalam guanya untuk melihat keunikannya. Tapi kalau waktunya nggak mencukupi, Iya. kita masuk ke gua panggung. Gua panggung ini yang ada makomnya Ki Jaga Lautan. Kalau Iya. di Cangkir Banten, Iya. ini Pangeran Jaga lautan, betul. Gitu. Nah kebetulan kalau gua panggung, guanya nggak gelap. Ayo siap ayo. Oh Oke, gitu. udah siap? Ya. Oke, pokoknya yang penting intinya kalau udah ada pemandu insya Allah aman. Kita jagain dari satwa liar terutama kera. Karena kera di sini bukan satu kelompok, total kera di sini ada 7 kelompok. Banyak ya. Iya. Oh. Mereka satu jenis aja, Iya. tapi sifatnya berkelompok. Berkelompok ya betul. Beda-beda. Oke, kalau udah siap rombongan Ciseeng. Ciseeng ya Pak. Saya bagi tadinya. Iya, balik lagi sini. Nah. Oke, sebelah sini yuk. Rombongan Ciseeng. Ayo. Jadi sebelum kita foto-foto, kita wisata religi dulu, Abah ya. Karena kan ntar pulangnya ke sini lagi ya. Iya. Jadi ntar foto-foto setelah pulang dari sana ya. Oke. Nah ini pohon kiara yang umurnya udah ratusan tahun Pak Ji. Mana ini? Ya ini namanya pohon kiara, salah satu pohon pembunuh. Ya. Jadi hidupnya nempel di pohon yang lain, yang ditempelnya mati, yang tumbuh yang ini. Oh, Namanya itu. pohon kiara. Jenisnya sama dengan pohon beringin. Ya. Jadi kita jangan hidup seperti pohon kiara Ibu ya. Akar doang. Akar doang yang nempel lama-lama ngebunuh. Kalau mau bunuh orang. Gen di tukang ngelakin. Oh. Kita lanjut. Oh ya, buat jemaah Ciseeng, kalau ketemu teman-teman saya, Oh ya. preman-preman berekor, Oh. angkat tangannya seperti ini ya. Oh gitu. Nyerah dong. Nah, nyerah. Oke? Kita angkat tangan bukan berarti kita menyerah, Coba angkat tangan berarti tapi ya. membuktikan bahwa kita nggak bawa makanan atau nggak akan ngasih makanan. Oke. Usahakan jangan liatin ekspresi muka takut. Iya. Cuekin Oh, gitu. aja. Oke? Oke. Nah, jangan diliatin. Jadi siapa kita? Ukur dan cara. Siapa kita? Ntar kita videoin Pak Ji. Oke. Yuk. Bos. Siapa sih? Saja. Oke. Oke, kita nanjak dulu ya. Kita nanjak dulu di sebelah sini sampai depan. Ntar kita baru bercerita ya. Soalnya kalau Siap, siap. bercerita sambil nanjak, aduh, pengap. Pengap ya, capek. Aheho. Aheho. Hohohe. Oh, ini cagar alam ya. Ya, ini cagar alam Pak. Iya. Nah kebetulan lokasi yang kita laluin ini kawasannya masih cagar alam, jadi ini belum di Papim Blok. Iya ini ya, masih Nah, alami kalau ya. dari taman wisata, nah, itu yang udah di Papim Blok. Oh iya. Karena di sanalah yang bisa kita eksplor. Oh iya.
Oke, sini Pak. Ntar saya bercerita di sini Pak. Aduh, ngap. Siapa kita? Tur dan Jarah. Di Leweng. Ke Leweng. Orang Leweng. Tuh ya. Salah rehat orang Leweng apa aja? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Insya Allah sing ditarbihkeun panyawat, sing dicaketkeun rezekina. Nah, amin ya Allah. Kalau trek nanjak sampai sini, kalau udah ke sana jalannya datar semua. Oh gitu. Nah, kebetulan buat jemaah Ciseeng dari Bogor, jalur yang kita laluin ini peninggalan Jepang. Nah, ini ada tumpukan-tumpukan batu, fungsinya untuk pengintaian. Ini. Ya, arahnya ke sebelah sana, Pak. Oh. Nah, bukti peninggalan Jepang, di depan ada bunker yang masih terkubur. Kita sambil jalan yuk, buat Oke. mempersingkat waktu. Kok ini dia berani berdua tuh? Si Ibu. Ayo, Kita banyakan. Masa angkat tangan tadi? nah itu Pak Ji, tuh bunker Jepangnya ini nih. Cuman ini nggak digali atau dieskapasi karena alasannya terlalu deket sama laut. Jadi sama BKSDA dibantu sama BPCB dari Banten, ini nggak dieskapasi. Kalau ini dieskapasi, ini ada ruangannya Pak. Ada ruangannya, fungsinya untuk senjata mesin untuk ngebantai. Nah, pernah lihat film Stalin? Si Rambo. Rambo. Nah, ini bunker yang untuk ngebantai. Oh, iya. Nah, ini Pak. Bunker Kalau yang di nih. depan ini bunker Jepang juga sama, tapi fungsinya ini untuk gudang senjata. Nah, ini yang fungsinya buat gudang senjata nih. Nah, ini Pak Ji. Tuh. Oh, ini dia. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya menanyakan senjatanya ada enggak? Senjatanya enggak ada. Karena diceritakan sejarah Jepang di Pangandaran. Ini gua Jepang ini kan, Nah, ini bukan? bunker Jepangnya ini Pak. Oh, bunker ya? Iya. Ya, ini bunker Jepangnya. Bunker Bukit Ntar kan kita Pasir balik Putih. lagi sini ya. Ini buat arah pulang aja ntar Pak Ji ya. Kita ziarah aja dulu ya. Bunker. Nah, Oh, bunker ini ini tuh. cerita saya sambil jalan aja, oke? Bunker, oke. Nah, ini bunker Jepang, fungsinya buat gudang senjata. Kenapa saya bisa bercerita Bunker bahwa itu Jepang baju belum jumput. pernah baku tembak di sini? Karena diteliti semua bunker di sini belum ada yang menemukan selongsong peluru apalagi senjata. Pembangunan 1941 selesai 1945. Jadi Indonesia keburu merdeka. Iya. Makanya di Kabupaten Pangandaran nggak ada museum. Ya Nah, kalau betul. ada museum pasti banyak Peninggalan peninggalan-peninggalan ya betul. zaman Jepang ataupun zaman kerajaan Pananjung, kerajaan Sunda. Pelabuhan. Oh iya. Ayo. Nah, ini yang satu lagi. Pantes Apa? itu. Nih, kalau ini agak kecil. Nah, kalau yang disebut taman wisata yang dulu sering dipakai syuting. Angling Dharma, Raden Kian Santang, Misteri Gua-gua ini Gunung ya Merapi. betul tuh. No, gua Nah, lagi. kebetulan goa yang mau kita Bunker-bunker. tuju yang Iya, ada bunker-bunker makhluknya si dong. Ahmad Syekh Muhammad itu goa yang paling lama dipakai syuting Mak Lampir. Nah, kebetulan kan kita ada 2 pemandu, Abah ya. Jadi ntar siapa tahu jamaah ada yang penasaran pengen lihat ke dalam gua parat. Nah, kalau misalkan ada yang mau ke gua panggung, kita kan ada 2 pemandu bisa dibagi 2, ntar kita gabung lagi sambil arah pulang gitu. Oke. Apalagi ini ada yang YouTuber tuh. Nah, ini kalau kita masuk nih ada batu jodoh. Siapa tahu jemaah ini dari Ciseeng. Ada yang belum punya jodoh? Tuh, Ini kayaknya ada beberapa ya, ada beberapa. ada batu jodoh. Masuk dia tuh pakai peci putih 2, 3 sama ini. Ini bukan jorok Pak Ji, Ibu ya. Iya. Emang bentuk batunya mirip kepunyaan laki-laki dan perempuan. Oh, gitu. Siap. Jadi itu mitos apa itu, Kang? Itu mitos. Mitos. Hati-hati ya jalannya. Hati-hati jalan-jalan. Semuanya pakai kaki. Iya, udah pakai tangan enggak? Awas. Jalannya pakai kaki semua, awas. Oke, langsung ngambil kiri aja, Bah. Sini. Oh, kita ambil kiri. Ya, ini pantai tempat favorit Ibu Susi. Mau lewat sebelah sana boleh? Favorit Ibu Susi. Tahu Ibu Susi nggak, Bah? Yang ngebom kapal itu. No, Ibu Susi no. Ibu Susi yang meledakkan kapal-kapal ilegal asing. Illegal fishing. Oke. Nah, ini tempat mantainya Ibu Susi Pujiastuti. Ini Yang waktu beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan, seorang perempuan yang sangat pemberani. Iya, betul. Karena nelayan illegal fishing, beliau yang nangkepin dan kapalnya diledak. Iya. Jadi kalau lagi mantai, Abah itu di sini. Nah, ini tempat mantainya di sini. Kalau Ibu Susi lagi sama cucunya, sama keluarganya Iya. itu di sini.
Kenapa beliau senang di sini? Yang pertama ombaknya kecil, yang kedua nggak ada perahu pesiar yang nyandar ke sini. Tapi ini kok asat ya? Ini Enggak lagi airnya? surut, Pak Ji. Surut. Lagi surut. Oh. Kalau tadi pagi sekitaran jam 8, jam 9 airnya rob. Nyampe kemari. Sampai sini. Lari. Makanya di depan sana ada jembatan. Itu fungsinya buat nyebrang kalau lagi pancaroba. Jadi air laut sampai sana makanya banyak terumbu karang tuh. Bung Kodir. Kita tunggu semuanya nih. Mudah-mudahan sambil kita jalan kita lihat selain monyet ada lutung. Tahu lutung? Jauh gitu muter nih. Karena hari orang Bogor mah campur sama Sunda ya. Alhamdulillah. Tinggalan Jepang berarti. Selain lutung, satwa-satwa di sini, Ibu, ada rusa. Nah, untuk satwa yang ada di sini selain monyet, Ya. itu ada rusa, Pak Ji. Oh, rusak. Ada rusa, ada lutung. Lutung teh monyet hidung. Enggak, maaf, monyetnya jangan ke depan gitu semua dong. Monyetnya yang Pak Haji, maaf. Siap. Iya, itu nggak apa-apa. Iya, Apa-apa tadi Pak ya, Pemandu amin, katanya Kang. banyak monyetnya kemari. Lagi meragakan bapak, Iya. ini lagi meragakan Oh, bapak. gitu. Jadi harus bersejarah. Oh ya benar ya benar ya. Itu sekarang Kang ya, nggak apa-apa ya. Walaupun kebuka nggak apa-apa monyetnya yo. Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya ya. Udah, itu belum turun semua ya. Belum turun semua. Kalau enggak kita ke sana aja dulu ya. Ya, Ini sebelah sini Pak Ji, ayo. gampang Ayo. Oh ini ya monyet-monyetnya. Masalah foto. Keranya nih. Kalau yang udah basah sambil cuci kaki ini air tawar, Pak. Ini. Air tawar. Oh, ini Tapi air jangan tawar. ditawar lagi, Pak. Oh jangan tawar lagi nggak Jangan dapat. ditawar lagi, udah harga pas. Oh ini air tawar ya. Ya, Subhanallah. asli ada dari mata tawar. air. Ngampar tuh ngampar. Ya ngapa? Ngebesan ngapain ini? Ini lagi kita lagi cari bersejarah. Ini kita tujuan kita. Nah, ini kelompok yang beda, Pak, Ibu ya. Dan juga Satu jenis mereka berkelompok. Kalau ketemu lagi yang di sini bukan berarti yang di sana ada di Ya. sini. Ini beda kelompok. lihat keadaannya. Sifatnya sama seperti kita. Kalau ketemu sama geng yang lain tawuran. Mereka sering tawuran. Cuma alhamdulillah Pak, kalau mereka tawurannya nggak pakai senjata tajam, tangan kosong. Ih, Ini banyak amat ya. Tuh Ini banyak kelompok yang paling banyak di sini. Pak. kerak-keraknya itu. Awas. Awas kacangnya. Gedekin. Katanya dibubut. Kalau ada yang mau ke toilet, ini ada di sebelah kanan. Oh. Buat jamaah dari Bogor, hati-hati kepala. Nah kalau sini mah udah papim blok nih, enak. Ya. Ini bangunan apa, Kang? Oke, alhamdulillah ada yang menanyakan. Ya. Ini namanya Wisma Cikamal. Oh, Wisma ini. Wisma ini fungsinya buat mahasiswa, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang melakukan KKN atau Ah. penelitian, mereka tidurnya di bangunan ini. Nah, Wisma ini ada dua tempat. Ini yang Cikamal, yang di sebelah sana Wisma Rengganis. Oh, gitu. Cuman yang sering dipakai itu Wisma Rengganis. Mm-mm. Karena tempatnya bagus, luas halamannya, jadi mahasiswa-mahasiswa bisa bikin ngecamp atau kemah di situ. Kan banyak kerak-kerak, Kang. Aman. Aman. Karena ada petugas yang ngejagain. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini maka mencari pengalaman. Iya. Ini Power of It Power. Benar, saya Powernya. bercerita tentang sejarah Pangandaran. Sejarah ya. Ya. Jadi kita tambah pengalaman ya, Amin. tambah pengetahuan. Iya, Alam ini. kita tambah Nah, pengalaman. kalau untuk total luas hutan ini Ya. kurang lebih 1000 hektar. Ini Total kurang lebih subhanallah. 1000 hektar. Nggak bisa di Yang alhamdulillah hutan cagar alam ini waktu kejadian tsunami 2006 menjadi pemecah gelombang. mau gitu. 2006 Pangandaran ada bencana alam yaitu tsunami. Nah, ini yang menjadi pemecah gelombang. Oh, gitu gitu. Kalau Pangandaran nggak punya hutan cagar alam ini habis. Jadi ombak itu terpecah jadi dua, barat dan timur kena. Cuma yang paling parah barat. gitu. Kenapa yang paling parah barat? Karena pantai barat laut lepas. Iya, iya. Nah, yang paling luas ini, Pak. Nah, di timur ada laut juga. Kawasannya Teluk. Nah, kalau di Pasir Putih Timur, kita ntar nyampe sana bisa lihat ujung Nusa Kambangan. Oh, iya iya. Berarti ini perbatasan Pulau Ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Barat ya. Iya betul. Oke, hati-hati berarti. Pak Ji semuanya. Hati-hati, Jangan- awas. Awas ada Awas kabel jalur. Gigit. Nah, dilangkahin.
Awas penjahat dilangkahin. Jawa Tengah. Iya, Jadi orang betul. Ini apalagi depan nih Kang nih. Oke. iya gitu. Nih. Nah, kalau kita Tugu-tugu eksplor seperti ini. semuanya, Ya. nah ini yang 1000 hektar dibagi 3 Pak Haji ya. Ya. 1000 hektar dibagi 3 ada cagar alam laut. Kalau Pak Haji tadi naik perahu putar pulau, Gitu nah ya. itu semuanya terumbu karang sampai ke arah timur sana. Oh, Nah, iya, ini taman iya. wisata. Taman wisata kurang lebih luasnya 37,7 hektar. Isinya gua-gua alam. Cuma Iya, ada iya, satu gua buatan yaitu Goa Jepang. Iya, iya, iya. Nah, kalau tadi saya bilangnya bunker Jepang. Karena bunker Jepang itu nggak ada pintu keluar, makanya disebutnya bunker atau ruangan di bawah tanah. Ini juga bisa disebut bunker. Iya, iya. Karena ini ada tembusannya, ada Tuh. pintu keluar, makanya disebutnya goa. Oh, gitu ya. Kalau kemarin berarti nggak bisa mandiri ya, Kang? Hah? Nggak bisa mandiri gitu? Nggak bisa mandiri seperti apa, Pak? Nggak harus pakai pemandu gitu? Iya, kalau sendiri Bapak nggak Nyelonong akan gitu, tahu. nyelonong gitu. Ah, kita sambil tunggu yang lainnya. Iya. Up dulu sini. Oh, iya. Nah, ini goa Jepangnya, Pak. Di atas. Ternyata Jepang pinter bikin strategi Oh, perang. iya. Oh, Nah, no ya. mungkin semua Goa warga Jepang. sini orang Pangandaran dikira, nah itulah goanya karena titik goa yang paling kelihatan. Tarik tapa mal, Nah, kita masuk ke goa yang asli sebelah kanan. Oh. Itu ada 2 pintu masuknya yang ditutup kamuflasenya dengan bukit kecil. Iya, Kalau iya, kita iya. masuk tembusnya pas di bawah akar pohon. Nah, cuman kemarin kita mandu atau tadi pagi mandu lokasi di dalam goanya becek. Terus di sini nggak ada keunikan karena goa ini dibikin. Jadi gunung batu yang dipahat sama Pahat. orang Pangandaran yang dikerja paksa atau romusa. Iya, iya, iya ini. Gitu. Oke, tadi sepintas cerita tentang gua Jepang, sekarang cerita Pangandaran. Iya, iya. Ada yang tahu arti Pangandaran nggak? Nggak tahu. Nah, kalau nama asli daerah sini yang kita laluin sekarang atau hutan ini nama aslinya Pananjung. Oh, Pananjung. Ya. Asalnya Asal namanya muasalnya nama aslinya di sini sejatinya Pananjung. Tanjung. Nah, kenapa dari dulu disebut Pangandaran? Karena Pangandaran itu diambil dari 2 bahasa. Ya, Jadi ya. di daerah Pananjung ada 2 bahasa, Pak. Oh. Asli orang sini bahasanya Sunda karena Ya, ya. kita masuk Jawa Barat. Ah. Nah, kenapa ada bahasa Jawa? Kita bertetangga dengan Cilacap. Oh, iya. Makanya iya. sama orang Sunda diambilnya 2 bahasanya. Pangan, pangan itu iya. bahasa Jawa artinya makan. Makan iya. Andar-andar diambil dari bahasa Sunda kuno artinya pendatang. Pendatang. Jadi dari titik ujung sini sampai ke ujung sebelah sana itu kebanyakan orang pendatang. Oh iya. Apalagi betul. yang punya hotel. Iya iya. Gitu. Pendatang semua. Jadi kalau kita Pendatang simpulkan, kita filosofikan banyak orang pendatang yang cari makan di sini. Gitu. Kalau nama asli sejati daerah sini Pananjung. Pananjung. Nah, kenapa bilangnya Pananjung, nggak Iya. Tanjung, nggak Semenanjung? Karena aslinya orang sini Sunda. Iya iya iya. Gitu. Kalau kita artikan Pananjung, bukit yang menjorok ke lautan yang dihimpit 2 laut. Jadi Pangandaran punya 2 pantai, Oh gitu. barat dan timur. Iya. Nah, gitu. Ini parkir barat, Pak. Itu yang ada warung udah timur. Oh gitu. Nah, kebetulan dari nama Pananjung itu diambil dari nama kerajaan kecil. Oh gitu. Jadi abad 8, abad 16 di sini udah ada kehidupan tapi menganut agama Hindu. Oh iya iya iya. Nah, yang mengislamkannya alhamdulillah yang bernama Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad yang sekarang kita mau tuju. Iya iya betul. Kalau untuk peninggalannya, candi-candinya ada sebelah kanan itu yang dikasih pagar bambu. Oh, ini sana. Itu peninggalannya Prabu Anggalarang, Anggalarang. permaisurinya Dewi Siti Samboja. Oh. Jadi cerita Pananjung itu Iya. nyambung dengan Prabu Siliwangi. Siliwangi. Karena ini Iya. Pajajaran Tatar Sunda. Iya, iya. Kalau di sini galuhnya Galuh Pangauban. Atau ada yang pertama bilang Galuh Tanduran. Kalau Ciamis baru Galuh Pakuan. Jadi ini Kang ngomong-ngomong kalau Syekh Muhammad itu tuh beliau tuh keturunan dari mana gitu? Kalau Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad beliau itu keturunan dari Mesir, tapi Oh, dari beliau Mesir. Ah. kalau saya nggak salah beliau berdarah Cina. Oh Karena gitu. ibunya dari Cina. Indo Nah, berarti. kalau yang sering wisata religi, insya Allah tahu Syekh Kasepuhan dan Syekh Kanoman. Oh iya iya Yang iya. itu iya. di Cirebon. Hanoman, iya iya. Nah. Cirebon iya betul. Oh. Asal muasalnya gini Pak, Ya. tadinya Syekh Ahmad Syekh Muhammad itu mau ke Cirebon, Heeh. tapi mungkin yang Maha Kuasa berkehendak lain, Iya. disasarinlah ke sini. Oh iya. Nah, dia nggak tahu arah, berhentilah di hutan ini karena melihat asap. Jadi zaman dulu kalau pingin tahu ada kehidupan kalau ada asap. Kalau ada asap berarti menandakan ada kehidupan, Pak.
Itu beliau turun ke sini. Tadi ini apa tadi namanya? Ini bekas peninggalan Kerajaan Pananjung. Oh, bekas Cuman peninggalan. setelah diteliti dari BPCB Banten diganti namanya jadi Situs Batu Kalde. Situs Batu Kalde. Ya, karena warga Pananjung dulu, nah itulah yang disebut Kalde yang disembah. Kalau kita artikan Kalde itu bahasa Sunda kuno artinya keledai. Cuman di sini nggak ada keledai, diartikanlah sapi. Oh, gitu. Karena menurut orang Hindu, sapi itu binatang yang disucikan atau betul. tempat duduknya dewa Siwa. Iya betul. Gitu. Sapi. Sapi. Itu Ya, ada patung arcanya, Pak. Ya, jadi Oh, sapi itu memang logika namanya sapi itu rumah tangga itu harus jadi sapi pikiran kita antara laki-laki dan perempuan harus sepikiran Harus dan jodoh. juga kita jalan juga kita harus sepikiran. Jadi Mungkin di sini apa emang di namanya, hutan. suatu anugerah dari Allah satu pikiran ya betul. Oke, nggak ada yang tertinggal, Kin. Gak ada. Ayo Udah kita siap. lanjut. Lanjut. Karena ntar kita dari Syekh Ahmad Syekh Muhammad, kalau ada yang mau tengok ke sini boleh. Iya, iya. Karena oke. kita balik lagi ke sini ya. Yuk, oke. ini kita udah nyampe timur nih, Pak. Ini parkir barat, ini parkiran timur nih. Jadi susahnya orang Sunda, Pak Haji, mereka beliau-beliau tuh banyak gelarnya. Itu yang susah diungkap sejarah. Ya, ditelusurinya. Ganti nama gitu. Contoh kecilnya seperti yang di sini. Prabu Anggalarang. Kayak cerita Ibu Dewi Rengganis. Kalau nama aslinya Dewi Siti Samboja. Iya. Gitu. Iya betul. Kesohornya Ibu Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Kalau kita masih pagi bisa sampai ke tempat pemandiannya, Pak Ji. Ada di gitu. ujung. Ada. Ada di ujung. Jadi ada goa, Ah. goanya itu mengeluarkan mata air. Oh, gitu. Nah, yang dimana kalau kita cerita ke pengunjung, air itu bisa bikin awet muda. Berarti Nah, air keramat itu air ya. keramat, Iya. alhamdulillah dikeramatkan sama orang Pananjung atau orang Iya. Pangandaran. Gitu. Ini bentar lagi kita udah nyampe nih. Nah, biar ntar kita nggak miskomunikasi Bapak Ibu ya. Ya. Ntar di Goa Parat di makomnya Syekh Ahmad Syekh Muhammad itu ada kenceleng. Itu mah keikhlasan aja ya. Iya, Di sini sodako nggak ada seikhlasnya. yang unsur paksaan seperti di daerah-daerah sana. Saya dengar-dengar di sana dipaksa kalau nggak ngasih nggak boleh masuk, di sini nggak ada, Pak Ji. Itu mah ada yang mau ngasih silakan. Yang penting hati kita ikhlas. Itu aja. Mau ngasihnya. Nah, tuh ada itu tuh. Nih burung merak sebelah Burung kiri. merak. Burung merak, oh iya. Iya. Burung merak, Teh, bukannya burung berak. Ya, burung merak. Iya. Burung merak suka berak. Ini banyak perahu nyasar kemarin nih. Ya, ini perahu-perahu nelayan, Pak. Ini. Ya, yang bulan kemarin, Ya. minggu-minggu ke belakang, air laut di Pangandaran lagi nggak bersahabat. Iya. Jadi banyak perahu-perahu nelayan yang pada hancur, patah, atau Oh, bocor. Ini lagi pada diservis. Iya, ini. Tapi kalau belum diservis karena harga servis perahu fiber ini lumayan budgetnya, Pak. Bisa sampai 5 juta, 3 juta tergantung Oh, ini. perahu yang mau diservisnya parah atau enggaknya. Iya, 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 iya. Nah, ini. Banyak banget bangkainya ya tuh kayak gini. Jadi kayak kalau laut, Ah. kalau nelayan intinya yang ditakutkan angin. Oh, angin. Ya, kalau angin meskipun air laut lagi tenang, datang angin gelombang langsung tinggi, Pak. Oh, gitu. Soalnya kebetulan saya ngalamin jadi nelayan, Iya, alhamdulillah. iya, iya. Ternyata enggak. Nah, kalau itu mah nelayan illegal fishing, itu kapal Norwegia yang ditangkap sama Ibu Susi, tapi kenanya bukan di sini, di perairan Mentawai, jauh. Nah, karena Ibu Susi udah ngeledakin di mana-mana, nah kebetulan Ibu Susi kan asli orang sini, dibawalah dari Jakarta ke sini, Iya. itu untuk ditenggelamkan di tengah laut. Nah, cuman waktu mau ditenggelamkan di tengah laut, masyarakat nelayan banyak yang protes. Ibu jangan di tengah ting, jangan di terlalu tengah. Iya. Takutnya kena jaring. Nah, jaring ya betul. Bukan dapat ikan Iya. malah dapat bangkai kapal. Iya, jadi Mending kalau menghambat bisa ya. ketarik kapalnya kan. Iya. Akhirnya ditariklah sama Ibu Susi, tapi karena kapal udah diledakin, kapal itu nggak bisa ngerem kalau mesinnya nggak aktif. Oh. Kalau gitu. pengen ngerem itu baling-baling harus diputar balik. Oh, Baru gitu. bisa, iya dipundurin sekaligus baru bisa ngerem. Oh, jadi ngeremnya begitu. Nah, karena udah diledakin, ditarik nyelonong. Iya, iya. Nah, ke pinggir banget gitu, Pak. Kalau dulunya berdiri kokoh gini, Pak. Nah, terus ada pancaroba. Pancaroba itu berarti air laut lagi besar. Iya. Nah, terbaliklah. Iya, iya.
Ibu Susi, banyak netizen yang komplain, wah jadi bangkai di Pangandaran ada bangkai sampah kapal gitu ya. Ibu pernah berusaha menarik kapal itu untuk agak ke tengah, tapi udah nggak bisa. Karena lambung kapalnya udah terisi sama pasir. Pasir ya, jadi berat gelam ya. Ya. Gua Panggung. Nah ini gua panggung yang makomnya Ki Jaga Lautan. Ini. Atau Pangeran Jaga Lautan. Nah kita langsung aja menuju ke intinya, Jaga Lautan ini ya. yaitu makomnya Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad. Nah ini, ntar bapaknya kalau mau eksplor boleh, ntar kita ke Gua Panggung. Oke. Karena Gua Panggung ya, itu bagus buat foto-foto bah. Karena guanya terang, kita nggak usah pakai senter. Itu ada panggungnya, nah di atas panggungnya ada makomnya Ki Jaga Lautan. Beliau putra angkatnya Ibu Ratu Kanjeng Kidul. Gitu. Kenapa ada di sini? Karena beliau udah berjasa menjaga laut kawasan selatan termasuk Pangandaran. Nah, cuman di sini bilangnya Ki Jaga Lautan bukan Pangeran Jaga Lautan. Iya, iya. Karena disepukan, karena dikisahkan beliau tokoh seorang yang sangat sakti. Nah, kalau di sana katanya sih walau alam Syekh Hasanuddin Banten. Iya, iya. Makanya di sana bilangnya Pangeran Jaga Lautan. Pangeran Jaga Lautan ya. Karena dari Kesultanan Banten yang emang kesohor kesaktiannya. Jadi kalau zaman dulu mau pindah tempat nggak usah naik kapal. Tinggal bacain Bismillahirrahmanirrahim langsung hilang. Kalau sekarang Bismillahirrahmanirrahim langsung ke sini. Ke dompet buka dulu bayar tiket baru berangkat. Alhamdulillah kita udah nyampe Pak Ji tuh. Gua Parat, Paragape. Kalau nama aslinya Gua Parat. Parat itu diambil dari bahasa Sunda. Kalau kita masuk guanya tembus pantai. Oh gitu. Nah ini yang ada batu jodoh, batu unta. Itu batuan-batuan yang di dalam gua bukan hasil pahatan Pak Ji. Itu hasil alami tetesan air dan kikisan air laut. Nah kita ke intinya aja. Yuk. Kalau nanjak cuma di sini aja. Selamat datang di Gua Parat ya, ke makam. Selamat datang. Nah, sini ada kotak. Silakan iya orang Bogor usia kotak. Silakan orang Bogor. Barokah sini Barokah. Amin. Halo Mas. Ayo diisi. Ayo yang ikhlas tuh. Anu gaduh cair simpen ulun makomnya. Nah kalau nanjaknya cuma nyampe sini aja Pak Ji. Apa? Yang udah biasa sih buat cowok-cowok di sebelah sana. Biasanya buat jemaah yang ahwat di sini nih berjejer. Perempuan biasanya pada di sini, cowok-cowok biasanya pada di sana. Oke, ya. Awas kepala tapi ya, hati-hati. Sok sambil istirahat. Nah, buat ibu-ibunya di sini semuanya. Ya, di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, bisa agak ke dalam, nggak usah takut, nggak ada apa-apa Ibu. Bisa duduk di pinggir-pinggir makomnya. Cuma hati-hati kepala. Yang bawa botol minum dikumpul di atas makomnya supaya ikut kebacain doa. Kalau nggak bawa juga nggak apa-apa, di atasnya aja Bu. Disimpannya di atas makom, tapi hati-hati jangan ketukar sama yang lain. Nah, yang penting jangan ngebelakangin ya. Silakan buat ibu-ibu semuanya di sebelah sini nggak apa-apa. Insya Allah Ibu Haji mudah-mudahan kuat sehat selalu. Yang bawa botol minum dikumpul aja di atas biar ikut ke doa. Silakan ya. Oke. Mohon Ibu dijagaan Bu. Masuk. Oh sok minum aja nggak apa-apa. Mana si Nengnya? Oh si Anya. Oh minum dibuka. Enggak ada. Karena jamaah ini yang mandunya itu rajanya. Jadi monyet-monyet nggak berani Bu. Nggak berani. Ono goha Kang. Ya tapi itu mah buntu Pak Ji. Oh ya, buntu. Yang bisa tembus ke sini. Silakan. Kita langsung aja bertawasulan biar mendapat barokah karomahnya. Silakan. Mudah-mudahan semuanya sehat, banyak rezekinya ya. Assalamualaikum ya wali Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami beserta rombongan selesai sudah bertabarukan ziarah di Syekh Ahmad di pantai pesisir Pangandaran. Yang tadi tuh pemandu itu sudah menjelaskan ya silsilah beliau dan sekaligus pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya di cagar alam ini, yang mana telah dibeberkan oleh beliau penjelasannya. Oke, sekarang kita lihat nih yang lainnya ya. Ini sudah selesai nih bertabarukan ziarah ya. Sekarang kita keluar dari makam. Isian yang belum isian, Bang, makan. Amin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.